Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Ariska. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri Syarani. Perkenalkan, nama saya Ainun Novita Anggreni. Perkenalkan, nama saya Nindya Nandairawat. Perkenalkan, nama saya Delia Giratna Ningtyas. Perkenalkan, saya Azhara Gita Cayani. Perkenalkan, nama saya Asraf Rahmat Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulansari. Saya Disya Eka Putri Aryani. Saya Dimas Aji Permana. Perkenalkan, nama saya Elisa Husnulwiganti. Perkenalkan, saya Fitra Anggraini. Perkenalkan, saya Amalia. Perkenalkan, nama saya Novia Maria Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Berliana Anagita. Perkenalkan, nama saya Widya Faradila Putri. Perkenalkan, saya Cindy Novena Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Julia Salasatul Amania. Perkenalkan, nama saya Vindatri Auliasari. Perkenalkan, nama saya Zafar Abdillah. Perkenalkan, saya Sylvia Diputi Aryani. Perkenalkan, saya Vivina Melia Safitri. Perkenalkan, nama saya Sultan Nabila. Perkenalkan, nama saya Teta Pamungkasari. Perkenalkan, nama saya Retia Lukilusni Cahya. Dan perkenalkan, nama saya Siska Bina Audile. Perkenalkan, saya Dewi Tanjung. Saya Maisuzu Mutiara Aktri. Perkenalkan, nama saya Elina Miranda. Perkenalkan, saya Vina Kartika Sari. Perkenalkan, nama saya Nurul Afida. Perkenalkan, nama saya Wisna Duga Sintia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Imron selaku pembimbing UKM Kependudukan UNESA sekaligus pemateri public speaking. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, saya di sini akan membahas sedikit mengenai tantangan dinamika kependudukan bagi mahasiswa. Dinamika penduduk terdiri atas dua kata, yaitu dinamika dan penduduk. Dinamika berarti gerak atau sesuatu yang menggerakkan, sedangkan penduduk berarti orang yang menempati suatu wilayah. Sehingga dinamika penduduk adalah perubahan atau pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari satu waktu ke waktu. Faktor-faktor dinamika penduduk ialah yang pertama ada kelahiran karena angka pernikahan dini yang cukup tinggi dan mitos yang beredar di masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada kematian karena sarana kesehatan di daerah kurang memadai. Selain itu, persebaran penduduk pun masih belum merata. Masyarakat masih banyak yang berkumpul atau menetap di tempat yang menurut mereka mudah untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan perkiraan dalam World Population Data SIP 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,7 juta jiwa dengan angka kelahiran kasar 18/1000, diikuti angka kematian kasar sebesar 7. Berdasarkan data sensus penduduk pertengahan tahun 2021, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 272 juta jiwa. Dilihat dari laju pertumbuhan dari tahun 1971 sampai dengan pertengahan tahun 2021, dapat dikatakan Indonesia selalu mengalami penurunan. Berdasarkan data sensus penduduk pertengahan tahun 2021, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 272 juta jiwa. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berada pada posisi keempat penduduk terbanyak di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika. Pertumbuhan itu sendiri memiliki makna perubahan jumlah penduduk, baik pertambahan maupun penurunannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk ataupun migrasi keluar. Penduduk akan semakin bertambah apabila terdapat bayi yang lahir dan penduduk yang datang. Penduduk akan semakin berkurang jumlahnya apabila terdapat penduduk yang mati dan penduduk yang keluar dari wilayah tersebut. Khususnya COVID-19 di Indonesia pada awal Maret menjadi momok yang sangat terasa di tengah-tengah proyeksi kependudukan yang sedang mengalami peningkatan usia harapan hidup dan peningkatan jumlah penduduk usia muda bagi Indonesia. Disinyalir sebelum Indonesia akan mengalami struktur penduduk tua. Berdasarkan Kemenkes tahun 2020, proyeksi penduduk lanjut usia selama periode tahun 2010 sampai 2035 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dari 18 juta jiwa
pada 2010 menjadi 25,9 juta jiwa dan menjadi 27,1 juta jiwa pada 2020. Kemudian jumlah ini diproyeksi menjadi 42 juta jiwa pada 2030 dan meningkat menjadi 42 juta jiwa pada 2035. Pandemi ini menimbulkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perspektif pendudukan. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui oleh sensus, registrasi, maupun survei penduduk. Pada tahun ini kita mengalami atau menghadapi yang namanya bonus demografi. Ini merupakan suatu keadaan yang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya kita sebagai suatu negara bisa memiliki banyak tenaga kerja dan banyak sumber daya manusia. Namun di sisi lain, bonus demografi juga memberikan dampak negatif, diantaranya kurangnya lapangan pekerjaan. Tetapi juga kualitas pendidikannya yang masih rendah. Begitu pula tingkat kesehatannya. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, maraknya kasus stunting, serta persoalan-persoalan yang dihadapi remaja seperti pergaulan bebas, pernikahan dini. Pemerintah telah mengatur dalam undang-undang mengenai usia minimal bagi pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Dampak dari perkawinan di usia muda, terutama dirasakan oleh perempuan ialah risiko tingkat kematian yang tinggi saat melahirkan maupun saat hamil. Tantangan dinamika penduduk yang sering terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Mahasiswa yang dikatakan sebagai generasi terdidik merupakan salah satu langkah strategis yang bisa mengikuti laju pertumbuhan maupun perkembangan di kependudukan di Indonesia. Memasuki era 2000-an, di era milenial, isu kependudukan di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat hingga saat ini. Dalam perspektif mahasiswa, melihat dinamika kependudukan saat ini menjadi sebuah tantangan besar yang akan dihadapkan pada bonus demografi, di mana akan membawa dampak sosial dan ekonomi, seperti menyebabkan angka ketergantungan penduduk, kenaikan angka kelahiran, dan juga pengangguran. Hal ini memerlukan perhatian dan dukungan dari semua sektor untuk membantu pemerintah dalam hal mengembangkan kesejahteraan penduduk. Mengembangkan program-program kebijakan yang akan berdampak pada persoalan kesejahteraan masyarakat. Menurut UKMK yang berkaitan dan dinaungi oleh BKKBN yang mana memiliki goal menurunkan angka kelahiran total dalam rangka menghambat pertumbuhan penduduk karena peningkatan penduduk yang tidak terkendali walaupun pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, kita sebagai mahasiswa dapat mempersiapkan hidup lebih baik. Di antaranya yaitu dengan memberikan makna hidup dalam mengelola keluarga, masyarakat, lingkungan, dan dunia. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah bagian dari revolusi Pancasila dengan mempraktikkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tujuan pendidikan kependudukan tidak akan tercapai tanpa adanya niat dan tekad yang kuat, serta perubahan pola pikir yang diwujudkan melalui nilai-nilai revolusi mental. Melalui pendidikan kependudukan, mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan implikasinya, sehingga dapat ikut berkontribusi dalam membentuk karakter manusia bangsa Indonesia yang memiliki integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan untuk membuat dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mahasiswa ditantang untuk lebih memperdalam atau memperkaya soft skill dan hard skill seperti manajemen publik, kearsipan, maupun
public speaking. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana prasarana, fasilitas umum, dan juga pencapaian kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka akan muncul permasalahan yang sangat kompleks. Jika terus-menerus dibiarkan, maka akan terjadi masalah sosial ekonomi. Nah, mahasiswa inilah salah satu penggerak dalam memajukan sumber daya manusia di lingkungan, menyelesaikan tantangan dan berproses menjadi lebih baik. Ingatlah, untuk menjadi generasi kependudukan yang inovatif dan juga peduli satu sama lain. Contoh peran aktif mahasiswa adalah ikut berperan dalam alur dinamika kependudukan. Peranannya yaitu mahasiswa dituntut untuk terus menyuarakan gagasan, ide, pendapat bagi alur dinamika kependudukan. Tugas mahasiswa adalah sebagai pelopor, penggerak, dan pemantau kebijakan. Maka, mahasiswa harus lebih aktif dalam meningkatkan pembangunan program-program kependudukan. Kesimpulan yang didapat pada pembahasan kali ini adalah, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan pembangunan bangsa pada masa yang akan datang, agar dapat menyelesaikan tantangan-tantangan dinamika kependudukan, sehingga kualitas bangsa menjadi lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai tantangan dinamika kependudukan bagi mahasiswa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada perkataan dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.